Sahabat ini kita akan pelajari suatu pelajaran yang bagus yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini tentang pengalaman dari Rasul Paulus di Athena, yaitu judulnya pengalaman kita ya Sidang Areopagus. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat yang indah. Tuhan boleh berikan kesempatan buat kami berbakti, berkumpul, beribadah, memuji Engkau sebagai satu-satunya Allah pencipta kami. Tuhan, hadirlah bersama kami, kuasa Roh-Mu menuntun kami, agar ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pelajaran yang kami akan belajar, kami akan dengarkan, ini boleh menguatkan iman percaya kami selalu Tuhan. Terlebih dalam menghadapi situasi di akhir zaman ini. Berkati akan jaringan yang kami gunakan, biarlah semuanya berjalan dengan baik agar pesan-pesan maksud Tuhan boleh dimengerti oleh umat-umat Tuhan di mana saja berada. Inilah doa kami Tuhan, ampun dosa kami yang banyak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara-saudara, pekabaran Sabat pagi ini berjudul Sidang Areopagus. Kita akan belajar dari pengalaman Rasul Paulus saat dia berada di Athena, dan pelajaran apa yang penting untuk menjadi bagian kita dari pengalaman Rasul tersebut. Cerita ini atau pelajaran yang akan kita pelajari saat ini bisa kita baca dalam kisah para Rasul pasal 17, khususnya mulai ayat 16 sampai 34. Di mana kita tahu pengalaman dari Rasul Paulus di pasal 17 ini saat dia di Tesalonika, kemudian dia di Berea, dan akhirnya dia pergi atau pindah ke Athena yang kita akan pelajari Sabat ini. Kisah para Rasul 17 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ayat 17, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi saudara-saudara, Paulus jalan-jalan atau berkeliling kota Athena, dan dia melihat kota itu penuh dengan patung-patung. Nah, kata penuh ini artinya banyak sekali di mana-mana. Jadi mayoritas di kota itu patung, karena mereka menyembah patung atau banyak ini berhala-berhala ya. Jadi tidak heran di sini dikatakan hatinya sangat sedih. Nah, gara-gara hal ini, gara-gara dia melihat situasi di Athena ini, dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang lain atau Yunani yang ada di kota tersebut. Bahkan di sini dibilang di pasar, di mana dia jalan. Dan di sini bilang setiap hari, bukan hanya hari Sabat, setiap hari. Dan setiap hari di sini dikatakan Paulus berbicara atau mengabarkan diskusi tentang kebenaran Injil, yaitu tentang Yesus Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Di ayat 17 di sini dikatakan Paulus bertukar pikiran. Nah, di sini dibilang bertukar pikiran atau diskusi ini, kalau di sini King James Version dibilang dispute atau berdebat. Jadi mereka bukan berdiskusi baik-baik tapi berdebat. Dalam arti karena beda keyakinan ya. Paulus menjelaskan tentang Yesus yang adalah anak Allah. Itu kan inti pekabarannya Rasul Paulus maksudnya. Tetapi di sana mereka tidak percaya atau jadi mereka berdebat. Nah, kita lihat ayat selanjutnya di ayat 18. Dan juga beberapa ahli fikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, ini inti dari pemberitaan Injil atau yang Paulus beritakan di Athena atau di tempat ini, yaitu tentang Yesus dan kebangkitannya. Jadi di sini jelas ya, Paulus mengabarkan tentang Yesus. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita perlu ketahui atau kenali siapa yang Paulus diskusi atau berdebat dengan orang yang di sini bilang ada dua golongan. Ada Epikuros dan Stoa.
Nah, golongan Epikuros ini adalah mereka yang mengikuti ajaran seorang filsuf Yunani yang bernama Epikuros, yang mengajarkan tentang etika dan bahwa kebahagiaan hidup adalah kenikmatan. Para pengikutnya disebut golongan Epikuros. Mereka ini ateis atau tidak percaya Tuhan. Dan moto mereka itu adalah nikmati hari ini karena besok kita mati. Ini yang golongan pertama yang Paulus diskusi, Epikuros ini. Kemudian golongan Stoa, ini adalah aliran yang didirikan oleh seorang filsuf Yunani namanya Zeno. Ajarannya disebut juga Stoikisme. Ajarannya ini banyak. Tetapi di sini lebih kepada perkembangan logika. Jadi mereka lebih memakai logika mereka. Mereka percaya Allah itu ada di mana-mana. Dan ini mirip dengan ajaran panteisme. Nah, ini. Mereka percaya Allah tapi ada di mana-mana. Nah, kembali ke inti pekabaran dari Rasul Paulus ya tentang Yesus dan kebangkitannya. Di dalam ayat ini mereka bilang apa? Paulus adalah si peleter maksudnya. Nah, apa itu peleter ini? Kalau dalam buku Alkitab King James Version disebut babbler. Artinya pengoceh. Nah, sementara bahasa aslinya arti kata ini yaitu dari King James Version artinya adalah pemungut biji atau seperti contohnya macam burung yang patuk-patuk biji atau makanan di tanah. Seperti itu ya. Jadi maksud mereka itu Paulus ini mereka tuduh dia adalah seorang yang ambil sedikit di sana ajarannya tentunya ya, filosofi ambil sedikit di sini, sedikit di sana terus dia gabur, dia bikin ajaran tentang ini yang dia jelaskan ini tentang Yesus atau mereka bilang dewa-dewa asing belum kenal ini. Ini yang mereka katakan tentang Paulus. Dan tentunya sikap dan pola pikir ini terjadi pada mereka yang berpendidikan tinggi karena orang di Athena ini mereka ini orang yang berpendidikan tinggi dan di sini mereka umumnya coba mendengarkan sesuatu yang baru. Tapi biasanya mereka karena sudah punya ilmu istilahnya sudah ada isi, dong ingin dengar juga. Tetapi belum tentu itu merubah keyakinan mereka. Ini model tipe-tipe orang yang pintar istilahnya dalam tanda ini ya. Orang yang pintar yang sudah bersekolah, mereka kayaknya bagus juga ini. Tapi dengar dulu begitu tidak sesuai dengan dong punya apa yang dong sudah percaya dari awal, ini susah untuk merubah. Ayat berikutnya, ayat 19 sampai 21 di kitab Kisah Para Rasul 17. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ayat 20, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Ayat 21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Pada ayat sebelumnya kita sudah dengar ya bahwa mereka sebut Paulus apa? Si peleter, yaitu pungut ajaran dan kabarkan. Nah, mereka ini yang seperti tadi saya sudah katakan, mereka ini senang untuk mendengarkan sesuatu yang baru. Di ayat ini dikatakan, mereka senang. Dan tantangan bagi mereka yang berpendidikan adalah mereka biasanya ingin tahu tapi apa? Apakah pekabaran itu dapat, mereka ingin tahu, ingin dengar, bukan ingin tahu, dapat ilmu atau pengetahuan dari ajaran baru ini. Ini tipe orang tadi nih. Di Athena ini atau namanya Areopagus ini dikatakan adalah majelis hakim yang tugas mereka memang untuk menghakimi karena majelis sidang ya istilahnya pengadilan begitu untuk menghakimi, tetapi bukan hanya masalah pidana atau pelanggaran pidana, tapi juga tentang doktrin atau ajaran-ajaran atau filosofi termasuk Rasul Paulus ini yang terjadi. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus kabarkan di dalam sidang Areopagus ini pun bagus untuk pelajaran bagi kita di saat ini. Dalam sidang majelis hakim tersebut, di situ mereka apa? Penyembah berhala. Mereka tidak kenal akan Allah. Tidak kenal Yesus yang Paulus ajarkan ini atau Paulus kabarkan ini. Dan kenapa ini penting? Karena saat ini ya, karena secara universal peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus saat itu di Athena ini akan terjadi juga di akhir zaman kita ini. Di akhir zaman. Karena banyak juga yang belum mengenal tentang Allah yang benar. Ada yang sudah dengar tapi belum jelas. Seperti itu. Kita akan lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 22 dan 23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat
bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Paulus dia sudah jalan-jalan, dia kasih tahu kepada orang-orang, dia sangat mengapresiasi atau dia buka pekabaran atau dia punya khotbah ini di dalam sidang ini bahwa dia sangat mengapresiasi pola hidup dari orang-orang Athena ini. Karena apa di sini bilang? Kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dia bilang kamu, dalam arti kata secara tidak langsung dia bilang kamu bagus, hebat. Kamu sembah dewa-dewa. Nah, dalam hal ini kan bertentangan ya, mereka punya ajaran yang mereka sudah biasa lakukan atau kepercayaan sembah dewa dengan yang Paulus bawa. Tetapi kalau seandainya Paulus misalnya datang langsung dia bilang apa? Wah, kamu ini orang kafir. Kamu percaya berhala, tidak percaya Allah. Bubar mungkin ya. Paulus tidak akan diterima. Atau dalam arti kata penjelasan selanjutnya dia tidak akan mendengar. Ah, kau ini menuduh kita. Jadi Paulus ini di sini bilang dia bertindak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dia puji dong dulu. Maksudnya dia puji-puji orang dulu di ayat 22 ini toh. Nah, untuk di ayat 23 ini dikatakan Paulus apa? Akan menjelaskan apa yang dia kabarkan atau yang membuat heboh di kota itu di ayat 23 ini. Yaitu ada mezbah, sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Atau dalam bahasa Inggrisnya unknown God. Tidak diketahui. Don tidak tahu. Tapi don bikin. Lucunya memang orang Athena don bikin. Karena mungkin don dengar ya. Kan perjalanan bakal kita sudah tahu toh. Sampai ke zaman Rasul Paulus. Ini mungkin don dengar. Jadi don ada bikin juga mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, untuk Allah yang tidak dikenal ini, di sini dikatakan apakah bisa kita bilang bahwa Allah yang tidak dikenal ini atau tidak diketahui sebagai Allah yang misteri? Saat ini ada juga Allah yang misteri. Yang sepertinya bisa dijelaskan tapi tetap tidak jelas. Bahkan meski ulang-ulang diajarkan atau dijelaskan juga tetap tidak paham dan tidak dimengerti. Kita lihat ayat selanjutnya dalam ayat ke-24 dan 25. Ini Paulus selanjutkan, dia punya khotbah ya di sidang Areopagus ini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara-saudara, siapakah Allah yang Paulus maksudkan? Ini kita bisa lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, karena tentunya zaman ini, zaman Rasul Paulus, Yesus dan murid-murid ini Perjanjian Baru belum dicetak. Yang patokan Rasul Paulus tentunya Allah yang menjadikan langit dan bumi ini, itu patokannya tentunya ke Perjanjian Lama. Dan Rasul-Rasul ini kita sudah jangan tanya lagi dong tentang kitab Taurat, Nabi-Nabi dong sudah hafal tuh kalau kita sudah pelajari tuh. Nah, menurut Alkitab Perjanjian Lama, siapakah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ini? Kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi di sini dibilang apa? Yang menjadikan langit dan bumi, dan langit dan bumi dijadikan dalam berapa hari? 6 hari. Ya toh dibilang ya. Kita lihat juga di dalam ayat selanjutnya yaitu Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan menjadikan langit dan bumi selama 6 hari. Setelah itu dia beristirahat dan memberkati hari ke-7 atau hari Sabat, tempat hari perhentiannya ya. Jadi di sini jelas, kita kembali ke penjelasan Rasul Paulus ini, bahwa jelas bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi adalah Tuhan. Tuhan dalam huruf besar. Ya. Tuhan itu huruf besar ini. Dan ini kita bisa lihat juga dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Bagaimana Raja Hizkia berdoa. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah kerajaan bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ini kepercayaan dari bangsa Israel sejak zaman Musa, sejak mereka keluar dari
Dan ini sebelum-sebelumnya juga ya. Tapi ini kan kita lihat dari mulai catatan Musa bahkan sampai raja-raja orang Israel. Dan bahkan di sini dibilang bukan cuma orang Israel saja atau raja-rajanya saja yang mengakui bahwa Tuhan yang puru besar ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Raja kafir juga. Contohnya kita lihat raja negeri Tirus dalam 2 Tawarik 2 ayat 12. Raja Huram ini. Lalu Huram melanjutkan. Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menjadikan langit dan bumi. Karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Jadi sini jelas ya, Tuhan dalam huruf besar ini adalah Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan ini di sini bilang Allah orang Israel, karena bangsa dia bukan orang Israel, dia mengakui bahwa Tuhan itu Tuhannya orang Israel yang menciptakan langit dan bumi ini. Tuhan dalam huruf besar ini adalah orang Israel dan dialah yang menjadikan langit dan bumi. Ini kita bisa lihat ayat-ayat berikutnya di dalam kitab Mazmur ya. Mazmur 115 ayat 15. Di sini dikatakan, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian ayat selanjutnya dalam pasal 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian juga di pasal 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan pasal 134 ayat 3 buku Mazmur katakan, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kita lihat banyak sekali ayat-ayat dan masih banyak lagi yang menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mengapa penting kita baca ayat-ayat ini? Karena apa? Ayat-ayat ini di dalam perjanjian lama menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar yang menjadikan langit dan bumi. Dan Allah Alkitab ini, Allah dalam perjanjian lama, bahkan yang Rasul Paulus nyatakan saat ini yang kita lagi pelajarin di sidang Areopagus ini tentang Allah itu Allah yang sama, tidak berubah, dan sampai selamanya, sampai kekalan itu Allah itu yang diajarkan. Itu juga yang sekarang kita ngajarkan ini, Allah yang benar ini. Sama dengan yang Paulus ajarkan. Nah saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 124 ini ayat 8 dikatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yaitu Tuhan dalam huruf besar ini. Artinya Tuhan dalam huruf besar ini itu nama, adalah nama. Jadi Allah yang menjadikan langit dan bumi yaitu Tuhan dan huruf besar ini. Nah sekarang untuk menolong mengenal siapa Tuhan dalam huruf besar ini, kita akan lihat bagian berikut ini. Di dalam Keluaran 20 ayat 1-3. Ini kita kenal dengan hukum pertama dari hukum yang 10 hukum ya, 10 hukum yang diberikan Tuhan pada Musa. Di sini dikatakan ayat 1-3, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, siapakah Tuhan ini? Kita lihat ya di tabel selanjutnya atau bagian selanjutnya. Tuhan diterjemahkan dari kata Ibrani, tulisannya seperti begitu, yang artinya YHWH. Ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya di dalam Mazmur pasal 83 ayat 19, dikatakan demikian, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, dalam besar tentunya ya, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jadi di sini di ayat Mazmur 83 ayat 19 ini dikatakan Jehovah itu hanya satu. Karena apa? Hanya engkau sajalah ini, kata sajalah, engkau sajalah. Jadi hanya satu. Hanya satu yang bernama Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah ini. Karena dalam King James Version dikatakan whose name alone. Ya, hanya satu. Jadi dia sendiri yang bernama Tuhan atau Tuhan dalam huruf besar ini. Nah sekarang kita lihat siapakah dia? Tuhan dalam huruf besar ini. Kita bisa lihat dalam Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini ya. Yesaya mengatakan hal yang sama seperti Musa di dalam Keluaran,
kemudian Raja Hizkia tadi ya, Raja Huram, bahwa Tuhan dalam huruf besar ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan tidak ada yang lain selain Dia. Artinya sendiri Dia, satu tunggal, cuma satu-satunya. Sebab kita lihat dalam buku Maliaki pasal 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Jadi saudara-saudara sini buku Maliaki mengatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia itu disebut Bapa. Tahu di ayat ini jelas ya? Satu Bapa. Dan Bapa yang menciptakan manusia, maka tentunya Bapa lah kan di sini menciptakan manusia atau menciptakan kita. Jadi tentunya manusia ini kan diciptakan setelah ya, semuanya, manusia terakhir. Toh? Jadi tentunya Bapa ini adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Nah, apakah Tuhan dalam huruf besar itu adalah Bapa? Kita lihat ya kembali kepada bagian yang tadi di dalam Markus pasal 5 ayat 7. Ini kita lihat bagian sebelah yang keempat ini. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Kita sudah tahu ceritanya ini di Markus 5 ini, yaitu saat Yesus mengusir roh jahat dari orang yang dirasuki di Gerasa. Jadi ini setan yang berbicara ini. Nah, ini di sini bilang, kenapa sampai setan tahu? Waktu dia bilang, apa urusan dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu kenapa? Karena setan itu pernah tinggal di sorga. Dia kenal Bapa, dia kenal kan. Dia ini kan dulu orang tinggal di sorga, jadi tahu. Dia tahu Yesus ini anak Allah. Makanya dia tahu Allah itu yang maha tinggi ya. Dan Allah yang maha tinggi yang namanya Jehovah yaitu punya anak, yaitu Yesus. Dia tahu, dia kenal ini. Walaupun Yesus sudah menjelma jadi manusia, berubah jadi manusia di bumi yang ketemu dengan setan saat ayat ini, tapi dia kenal ini anak Allah dari surga ini. Panglima mereka dulu, yang mereka sudah hianati istilahnya gitu ya. Jadi setan kenal dia. Nah, saudara-saudara, ini di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan dalam huruf besar ini atau Yehova ini mempunyai anak dan namanya adalah Yesus. Karena setan saja akui itu, ya toh? Kenapa manusia sekarang tidak mau akui? Karena manusia tidak pernah tinggal di surga dulu. Setan yang pernah, makanya setan tahu ini. Walaupun dia jadinya tidak percaya Yesus sekarang, toh? Tidak menurut Yesus maksudnya. Nah, kita kembali ke Kisah pasal 17 ayat 24 ini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Di sini dibilang Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya disebut Tuhan atas langit dan bumi. Atau dalam King James Version dikatakan Lord of Heaven and Earth. Tuhan atas langit dan bumi. Nah, siapa Tuhan atas langit dan bumi? Kita lihat lagi ayatnya dalam Matius 11 ayat 25. Ini anaknya sendiri nyatakan atau Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini Yesus sendiri menyatakan bahwa Bapaknya atau Allah ini, Tuhan adalah Tuhan langit dan bumi. Dari penjelasan ayat-ayat ini, dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Tuhan langit dan bumi adalah Allah Bapa. Ini jelas ya, kita lihat ini Alkitab, jelaskan Alkitab ini. Dan Paulus kabarkan kepada orang-orang di Athena tentang Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan isinya ini. Ini yang Paulus jelaskan di sidang Areopagus ini. Di ayat 24 ini dikatakan Allah tersebut tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, apa tujuan Paulus katakan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia ini? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Paulus ini adalah orang Yahudi. Kalau kita baca sejarah Paulus, ya, dia ini orang Yahudi. Dan dia tahu bahwa di Yerusalem itu ada Ka'bah yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi. Ya toh, karena mereka bangun dari zaman Salomo, sudah dibongkar, Nehemia bangun, dan sampai zaman ini, zaman Yesus ini, dan Rasul Paulus. Dia tahu. Dan dia tahu bahwa Ka'bah ini dibangun mulai dari zaman bangsa Israel dulu, itu merupakan tempat bertemu manusia atau umatnya dengan Allah di bumi ini. Ini Paulus tahu betul. Tapi kenapa Paulus bilang begini? Nah, Paulus sampaikan kepada orang-orang
Athena di sidang Areopagus ini bahwa Allah atau Allah Bapa ini tidak perlu kuil atau Ka'bah buatan manusia. Nah, ini kenapa Paulus katakan? Karena bagi penyembah berhala saat itu atau orang-orang Athena saat itu, dewa-dewa mereka ini harus punya kuil atau tempat-tempat. Dan ketika hendak bertemu dengan dewa tersebut, mereka harus datang ke kuil itu. Dewa tidak bisa datang ke rumah. Gitu, dong harus ke sana, sembahyang istilahnya, sembahyang ke sana. Tetapi Paulus mau bandingkan di sini, Allah Bapa yang Paulus jelaskan kepada orang-orang ini, kita tidak perlu datang ke Ka'bah untuk ketemu dengan Allah. Nah, ini yang Paulus mau jelaskan dari orang-orang Athena ini. Karena apa? Kita lihat ya perkataan Yesus sendiri katakan kepada perempuan Samaria waktu Yesus ketemu di sumur Yakub ini, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 Yesus katakan demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yesus ketemu perempuan ini di Samaria. Kan kita sudah tahu ceritanya. Orang-orang Israel Yahudi orang menyembah Allah itu di Ka'bah di Yerusalem, dan orang Samaria juga ada tempat lagi di gunung ini. Tapi Yesus bilang ada saatnya bukan di situ. Nah, ini artinya apa? Lokasi atau bangunan atau Ka'bah itu bukan jadi patokan kita mau ketemu Allah. Tempat bukan jaminan. Dan di sini dibilang yang perlu kita lakukan adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan melalui rohnya Bapa dapat hadir di mana-mana. Jadi tidak perlu harus di Ka'bah. Bisa dalam mobil, tapi yang penting kita menyembah Allah yang benar. Kita lihat Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Roh yang dimaksudkan oleh Raja Daud dalam ayat ini adalah rohnya Tuhan dalam huruf besar. Karena roh yang dinyatakan dalam Mazmur 139 ayat 7 ini adalah roh Bapa. Kemudian dalam Kisah 17 ayat 25 Paulus berkata, kita lihat ayat selanjutnya, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Bapa atau Allah yang Paulus mau jelaskan kepada orang-orang di Athena itu dalam sidang Areopagus ini, bahwa Bapa ini bukan kayak kamu punya Allah-Allah yang harus dikasih makan, diurus, dikasih mandi, supaya jangan kotor. Bapa ini Allah yang berkuasa ini, dia tidak pernah apa-apa ya. Jadi Paulus bandingkan antara Allah yang benar yang Paulus jelaskan atau ajarkan ini dengan dewa-dewa atau berhala-berhala yang orang Yunani atau orang-orang di Athena itu biasa sembah. Ini yang dia mau jelaskan kepada sidang di Areopagus ini. Karena dewa-dewa ini dibilang apa? Mereka butuh makan, tuh dikasih makan. Bisa kita lihat tuh penyembahan sesajen tuh. Tapi Paulus mau katakan bahwa dia punya Allah ini yang dia jelaskan tidak seperti itu. Allah di sini bilang adalah menjadikan langit dan bumi. Allah ini adalah sumber segala sesuatu. Sebab dialah yang memberikan hidup dan napas kepada segala sesuatu. Allah tidak perlu dilayani. Dia tidak kekurangan apa-apa karena dia adalah sumber. Nah, kemudian kita lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Rasul Paulus katakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, dalam huruf kecil nih, dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Perbandingan mencolok adalah berhala-berhala, kan dia singgung di ayat 5 ini tentang berhala-berhala, dan Allah yang benar. Itu yang topik dari pekabaran Rasul Paulus ini. Jelas bahwa Allah yang Paulus nyatakan dalam sidang ini, yaitu sidang Areopagus, adalah Allah Bapa. Paulus sama sekali tidak mengabarkan tentang Trinitas. Nah ini karena ada zaman itu memang Trinitas belum muncul, tapi sudah ada dari zaman Babel tuh. Dan kita lihat di sini, karena saat ini ada orang yang mengatakan bahwa Paulus itu penganut Trinitas. Karena ada apa? Ada ayat-ayat yang sini bilang, ini buktinya Paulus saja ajarkan Trinitas atau percaya Trinitas. Kita lihat ayatnya dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bagi kalian. Kemudian di ayat yang lain dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.
Dan buku Filipi pasal 2 ayat 1 di sini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, jadi di sini di ayat ini jelas bahwa persekutuan roh tersebut bukan di luar Yesus, tetapi di sini dibilang di dalam Yesus. Jadi persekutuan roh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Sebab Yesus saat ini, bahkan waktu Rasul Paulus katakan ayat ini pun, Yesus ada di surga. Yesus tidak bersama-sama. Tetapi kita dapat bersekutu dengan dia atau dalam Yesus ini oleh kehadiran rohnya yang kudus. Ini. Dan masih ada ayat bukti lain, namun tentunya ayat-ayat ini saya sudah menguatkan kita bahwa apa? Paulus bukanlah penganut Trinitas. Kita kembali ke kisah pasal 17 di mana Paulus saat di sidang Areopagus ini, pasal 17 ayat 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, ini Paulus kembali mau jelaskan kepada orang-orang di Athena ini bahwa mengapa secara tidak langsung Paulus mau menggambarkan bahwa mereka harusnya berpikir bahwa mengapa dewa-dewa mereka atau dewa-dewa orang Yunani ini tinggal di kuil-kuil. Karena ini dewa ini adalah buatan tangan manusia, dong bikin. Contohnya berbentuk patung atau apa ya misalnya, itu dong bikin. Dan itulah sebabnya mengapa mereka harus dilayani oleh manusia. Karena manusia yang bikin patungnya atau aja manusia. Dan jika tidak dilindungi oleh bangunan atau kuil, itu tentunya berhala-berhala itu atau patung-patung dewa itu bisa rusak. Karena kena hujan, panas, belum lagi mungkin ada orang tangan jahil-jahil mulai mungkin ambil. Toh, kalau kita lihat, toh, ini bisa rusak. Makanya dewa-dewa ini perlu perlindungan, perlu dilindungi, dijaga, ditaruh di dalam tempat-tempat kuil-kuil. Karena ini adalah buatan manusia. Apalagi yang Paulus kabarkan tentang Allah Bapa? Kita lihat ayatnya dalam ayat 26 pasal 17 ini. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat 27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, gambaran yang menarik tentang Allah. Di sini Paulus jelaskan bahwa dari satu orang saja Allah menjadikan semua bangsa. Ini Rasul Paulus mau jelaskan pada orang saat itu bahwa Allah itu yang adalah pencipta, kan dari awal dia bilang pencipta ya, termasuk bumi dan isinya, termasuk manusia ini, itu Allah tidak menciptakan banyak orang. Hanya siapa? Adam saja. Kemudian ada Hawa, dan dari satu orang ini maksudnya, makanya bumi ini penuh dengan manusia-manusia dari satu orang ini sudah, gitu ya. Nah, dan karenanya manusia ini keturunan dari Adam. Jadi keturunan yang sama yang Allah ciptakan itu. Itu Paulus mau jelaskan kepada orang itu. Dan walaupun kalau kita lihat saat ini, walaupun kita berbeda-beda, ada yang mungkin kulitnya agak gelap, agak hitam, ada yang putih sekali, ada yang setengah-setengah coklat-coklat. Tetapi kita itu berasal dari keturunan yang sama, yaitu dari Adam. Kita keturunan yang sama. Cuma saat ini memang kita tentunya tahu bahwa seringkali setan menggunakan hal-hal perbedaan ini, kan semakin kesini kan makin berbeda tuh. Karena kita sudah tahu ceritanya. Dan isu rasisme ini berasal dari setan. Makanya mulai perbicaraan, saya ini beda, kita ini kelompok ras A, ras B, ini. Akhirnya mulai timbul perselisihan. Ini maksud setan untuk menghancurkan umat manusia ini. Walaupun di sini ayat ini jelas bahwa Paulus nyatakan kita berasal dari keturunan yang sama, yaitu dari Adam. Kemudian dalam ayat ini dikatakan Allah menentukan musim dan batas kediaman. Apa maksudnya di sini, saudara? Kita lihat di sini, dari waktu ke waktu Allah terlibat dalam perjalanan sejarah manusia. Ini Allah yang mengatur semuanya dalam hal itu. Dalam arti yang Paulus mau jelaskan ini. Untuk apa? Di sini dibilang supaya manusia mencari Dia, yaitu Allah Bapa yang Paulus jelaskan di awal toh. Di sini bilang supaya mereka mencari Dia.
Ini yang Paulus mau jelaskan kepada orang-orang di Athena itu, bahwa Allah yang atur semua ini, cari Allah itu. Ini maksudnya. Kita lihat catatan Alkitab tentang pengalaman manusia di dalam Daniel pasal 2 tentang mimpi Raja Nebukadnezar ini. Kita lihat ya, bahwa dalam mimpi Raja ini, Raja Nebukadnezar ini, Allah menyatakan bahwa perjalanan sejarah manusia. Dan dari pelajaran ini, dari penjelasan Daniel kepada rajanya, Raja Nebukadnezar, ini akhirnya Nebukadnezar mengenal Allah yang benar ini, atau Allahnya Daniel ini. Dan dia menjadi takut sama Allah, atau menyembah Allah yang benar. Nah, sementara dalam keyakinan para penyembah berhala, dewa-dewa itu apa? Jauh, tidak mudah untuk didekat. Manusia harus berusaha menjelat. Kalau perlu mau naik gunung, woi jalan tebing-tebing. Kan dong sering bikin kuil-kuil di gunung-gunung, toh di tebing-tebing. Ini usaha-usaha manusia untuk cari dewa-dewa ini. Dan Bapa atau Allah yang Paulus nyatakan ini berbeda dengan dewa-dewa ini. Allah Bapa ini bukan tidak dikenal atau bukan tidak diketahui, tapi Bapa dapat dikenal dan dapat diketahui. Di zaman ini atau zaman kita sekarang ini ada yang namanya doktrin Trinitas. Doktrin ini ajarkan bahwa Allah itu apa? Misteri. Kalau kita tahu, kalau kita mengerti makna doktrin Trinitas ini, Allah itu misteri. Tidak bisa kita dalami atau kita ketahui seutuhnya itu. Karena kemampuan berpikir kita tidak sampai di situ. Itu mereka katakan ya. Nah, sebenarnya Allah itu menciptakan manusia dan memberikan kekuatan pikiran dan menyatakan banyak hal tentang dirinya agar manusia bisa mengerti. Banyak ayat-ayatnya kalau kita baca ya. Namun Trinitas atau doktrin Trinitas katakan apa? Oh tidak, Allah itu misteri, kita tidak mampu memahaminya. Ini membuat apa? Allah jadi jauh, seperti berhala-berhala jadinya. Padahal Paulus katakan Allah itu apa? Dekat, gampang dicari, dan Allah itu gampang kita bisa tahu, mengerti. Jadinya Allah itu jadi jauh, dan ini sama dengan dewa-dewa atau berhala-berhala itu. Contoh dari ajaran Trinitas ini ya, contohnya adalah satu artinya kesatuan, yaitu tiga Allah yang berbeda tapi satu. Nah ini sekarang seringkali bikin bingung. Akhirnya waktu kita bertanya sampai mungkin pendeta Sutarto mau jawab apa atau mau bilang apa, sudah itu misteri. Percaya dengan apa? Iman saja. Kan sering gitu loh. Tiga tapi satu. Tapi tiga tidak sama. Karena Allah Bapa beda dengan Allah Anak. Allah Roh beda, bukan Allah Bapa. Seperti gitu ya. Nah itu akan jelas, kita akan lihat selanjutnya. Dan di sini dibilang kita terima dengan iman. Itu yang mereka sering ajarkan. Nah kita lihat pengalaman dari Rasul Paulus saat di sidang Areopagus ini dengan pengalaman kita saat ini sudah mirip. Iya toh? Kalau kita lihat di sini. Karena di sini orang Athena katakan bahwa Allah yang mereka sebut Allah tidak dikenal ini, yaitu Allah Bapa, dan sebenarnya dia bukan misteri karena Paulus kenalkan Allah Bapa kepada orang-orang di Athena ini. Dan di sini dibilang Allah Bapa telah menyatakan dirinya dengan kecukupannya kepada manusia dalam Alkitab. Jelas sekali ayat-ayat ini kalau kita diskusi baik dengan sesama kita, orang awam maksudnya ya, orang awam mungkin saudara-saudara kita yang agama Advent, yang saudara kita maupun agama non-Advent juga, kita jelaskan tentang itu mengerti. Oh betul, Alkitab ini jelaskan begini. Tapi begitu masuk Trinitas dia bilang apa? Oh bukan begitu. Jadi mereka istilahnya walaupun sudah jelas dalam Alkitab, tapi mereka katakan, oh itu maksudnya bukan begitu, itu harus dalami lagi. Dan itu tidak bisa kita mengerti, karena itu adalah misteri. Begitu. Padahal banyak sekali ayat-ayatnya jelaskan bahwa Allah adalah satu. Dan mereka bilang itu apa? Satu. Kesatuan, oh itu salah maksud. Gitu. Seringkali begitu, ini yang membuat kita jadi bingung. Nah, cara pandang ini membuat pikiran kita terhadap Allah jadi gelap, kabur. Jadi kita tidak mengerti, ini Allah sebenarnya bagaimana ini? Ini mengaburkan Allah ini istilahnya. Dan Trinitas dan produk-produk turunannya seperti Unitarian, modalisme, oneness, ini adalah upaya dari oknum yang sama, setan. Yang dia ciptakan waktu zaman dulu tentang berhala-berhala itu, penyembahan-penyembahan itu, supaya manusia jangan sembah Allah yang benar. Inilah upaya setan untuk mengelabui atau membingungkan umat-umat Allah sekalipun. Jangankan orang luar, maksudnya orang bukan umat Allah. Umat Allah sekalipun setan bingungkan. Karena doktrin ini.
Dan bahkan lebih ngerinya di sini, manusia saat ini atau bahkan umat-umat Allah sering menggambarkan Allah seperti ciptaannya. Maksudnya barang-barang ciptaan. Salah satu apa? Air atau telur, itu menggambarkan tentang kealahan ini. Kita lihat dalam ini contoh klip berikut. Ini. You know, friends, water is an interesting substance. It can cascade down thundering waterfalls, filling lakes and rivers that flow into the mighty sea. It can be frozen solid, turning into ice that covers the poles of the earth. And it can rise as a vapor, icy cold or steaming hot. 3 forms: liquid, solid, and vapor. And yet all are one substance, water. Perhaps God is a bit like that. Ini yang dikatakan oleh pemimpin tertinggi gereja Masjid Athens tadi, yaitu pendeta Wilson. Katakan Allah itu seperti apa? Mungkin, dia bilang mungkin seperti air kah? Jadi menggambarkan Allah dengan ciptaannya. Bagaimana dia mencoba menggambarkan Allah Trinitas ini dengan air. Mungkin Allah seperti air, kata Ted Wilson. Sebab air bisa menjadi cair, bisa jadi padat, dan uap. Nah, tetapi kalau kita lihat dari pernyataan ini, tentunya ini apa? Ini blunder, karena bagian Trinitas Advent kita lihat ya. Ini bagian Trinitas dari Gereja Advent, terdapat dalam buku Alat Peraga oleh Frank Braden. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Ada 3 Allah berbeda maksudnya, tetapi satu. Inilah bagian dari Trinitas dari Gereja Advent. Nah, jika penjelasan pendeta Ted Wilson tentang air diaplikasikan kepada bagian ini, maka menjadi demikian. Kita lihat ya. Contohnya alat tadi toh, pendeta bilang itu air. Jadi ada 3 air, cair, uap, padat. Nah, ini ya. Cair bukan uap. Ini memang benar toh. Cair bukan uap. Cair bukan padat. Cair bukan padat. Benar memang. Padat bukan cair dan sebaliknya. Padat bukan uap, uap bukan cair, uap bukan padat. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah cair itu air? Ini cair, itu air? Benar memang ya? Benar, tapi yang cair ini bukan hanya air saja. Apalagi? Minyak juga cair, iya toh? Jadi ini blunder istilahnya, kalau dia mau jelaskan Trinitas itu menggambarkan ciptaan Allah sendiri, yaitu air itu. Ini sebenarnya blunder ya. Dan apakah uap itu air juga? Air memang bisa menguap, tapi uap itu bukan air. Iya tuh, jadi salah lagi. Jadi salah jadi. Padat, bukan juga. Kursi juga padat, barang padat banyak ya. Jadi ini jadi blunder kalau mau menjelaskan Trinitas dengan seperti yang tadi di video itu. Nah, ini yang membuat untuk jelaskan Trinitas jadi bingung. Inilah doktrin Trinitas itu, membingungkan. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Sudah percaya saya itu misteri, percaya saya dengan iman. Yang penting kok beriman, sudah itu saja. Ini yang jadi kendala tentang Trinitas ini ya. Kita lihat lagi apa yang Rasul Paulus katakan di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 28 dan 29. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Nah ini saudara, ayat ini jelas sekali. Kembali Paulus nyatakan bahwa Allah Bapa adalah sumber segalanya. Bahkan Paulus kutip perkataan dari pujangga-pujangga mereka. Apa maksudnya Paulus katakan ini? Bahwa Paulus menyatakan bahwa kalian saja percaya bahwa kita ini keturunan Allah. Artinya anak-anak Allah. Inilah cara Paulus untuk menjangkau mereka yang kafir. Karena orang Athena saat itu yang Paulus jelaskan ini mereka memang tidak tahu Allah. Jadi cara Paulus menjangkau mereka ya. Nah memang ini agak sedikit berbeda konsepnya kalau saat ini kita jelaskan kepada umat-umat yang sudah kenal Allah. Ini memang agak berbeda. Tapi maksudnya di sini Rasul Paulus katakan hal ini untuk menarik simpati dari mereka supaya mereka mau dengar apa yang Paulus khotbahkan di sidang Areopagus ini. Walaupun saat ini kita bisa gunakan ajaran yang salah, kelihatannya benar sedikit gitu, kita tidak bisa ya.
Tidak bisa. Tetapi di sini Paulus maksud supaya mendapat jalan masuk pada orang-orang ini bisa mendengar akan pekabaran dia tentang Allah yang benar itu. Nah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yaitu tadi melalui satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Dan agar kita mengenal dia atau Bapa dan dekat dengan dia, kita disebut anak-anak Allah. Atau kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan sembah ilah ciptaan atau pemikiran atau ide-ide atau buatan tangan manusia, tapi kita sembah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan dia adalah Allah Bapa. Ini yang kita sembah. Dia ilahi, tidak bisa dibandingkan dengan benda-benda ciptaan manusia. Bahkan dengan ciptanya sendiri yang Allah ciptakan itu. Bagaimana gereja saat ini, gereja Advent saat ini, bahkan melalui pemimpinnya yang tadi kita jelaskan, berusaha menjelaskan tentang keilahian apa Allah itu atau Allah Trinitas mereka yang mereka sembah ini dengan ciptaannya itu air. Ini bisa jadi apa? Jadi seperti berhala-berhala jadinya, iya toh, karena itu ciptaan manusia. Ciptaan, apa bedanya dengan patung-patung berhala? Kita lihat bagaimana upaya manusia di slide berikut ini tentang ini Trinitas. Trinitas doktrin Katolik. Paulus nyatakan Allah bukan seperti ini. Allah telah nyatakan dirinya dalam Alkitab. Itulah Allah yang benar. Gambar-gambar ini adalah ciptaan manusia. Ini mungkin ada pelajaran khususnya lagi kalau mau mendalamin lagi tentang bagaimana doktrin Trinitas sampai dengan Advent mempercayai Trinitas juga. Nah, sebelah kiri adalah bagan Trinitas yang digambarkan satu makhluk dengan 3 wajah. Dan bagan Trinitas tersebut sama dengan yang Advent miliki yang tadi di buku alat peraga tadi tuh, mirip dengan ini. 1 tubuh, 3 wajah. Nah, mengapa gambarnya demikian? 1 tubuh tapi 3 kepala. Perhatikan penjelasan dari ahli teologi gereja Advent yang bernama Eckhard Muller tentang Trinitas. Kami tidak percaya pada 3 Allah, tapi 1 Allah dalam 3 pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi, dalam kesatuan ilahi. Ada 3 pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda adalah 1 Allah yang tak berbagi. Nah, saudara Muller ini menyatakan bahwa Allah itu adalah satu substansi, tetapi terdiri dari 3 pribadi. Inilah dia mau jelaskan tentang Trinitas ini. Dan tidak dapat dibagi. Kita lihat slide selanjutnya. 3 pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensi Allah. Dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan, terhubung dengan 2 lainnya. Kita lihat kembali alamiah Allah Trinitas ini tidak dapat dibagi dan setiap pribadi tidak terpisahkan dan saling berhubung. Saling terhubung maksudnya. Intinya tidak dapat dipisahkan atau dibagi. Ini gereja Katolik juga ajarkan hal yang sama yang tadi bagian sebelumnya. Satu Allah terdiri dari 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Itulah sebabnya gambarnya seperti tadi. 1 tubuh tapi 3 kepala. Banyak umat gereja Advent saat ini tidak tahu atau bahkan tidak sadar akan hal ini. Dan itu sebabnya dalam gereja Advent sebenarnya banyak yang menganut Tritesme. Bukan Trinitas. Karena tidak mengerti, Trinitas bikin bingung. Jadi sebenarnya maksudnya itu Tritesme. Karena ada banyak kalau pengalaman-pengalaman kita sudah dengar seringkali kesaksian-kesaksian, diskusi-diskusi, baik umat-umat Tuhan yang di Timika sini maupun di tempat lain juga diskusi dengan sesama umat atau dari gereja Advent, saudara-saudara kita yang lain, itu mereka bingung tentang Trinitas ini. Dan mereka lebih memahami tentang Tritesme itu. Kebanyakan seperti begitu. Kalau Trinitas itu ada 3 Allah yang berbeda tapi tidak terpisahkan. Jadi makin bingung. Ini yang membuat kebingungan di dalam kalangan umat-umat Advent, bahkan umat-umat Allah sendiri. Kita lihat slide selanjutnya dari agama Buddha dan agama Hindu. Kalau agama Buddha seperti begini. Trikaya namanya. Ini seperti begini. Dia 3. Jadi memang 3 berbeda, tidak 1. Kalau Hindu Trimurti, ini mirip-mirip juga. 1 badan, 3 kepala. Nah, seperti begini, kalau lebih ini ala-ala dari yang lain Ini yang Paulus sebut
ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Dan ini sudah diaplikasikan dalam Trinitas yang sekarang ini. Ini sudah yang Paulus menyatakan, ini buatan tangan manusia atau hasil orang yang terampil lah, orang seni lah gitu ya. Karena memang sumbernya dari penyembahan berhala, sehingga Trinitas pun kalau kita baca pelajari sejarah Trinitas itu dari zaman Babel itu sudah sampai sekarang itu masuk gitu ya. Jadi mirip seperti begini. Kalau dalam Buddha disebut Trikaya itu sama dengan Triteisme yang seringkali dimengerti banyak oleh umat-umat Kristen saat ini. 3 Allah yang berbeda. Itu seperti Buddha ini Trikaya ini. Kalau Trimurti itu mirip dengan Trinitas. 3 tapi 1. Jadi memang ajaran itu apa? Membingungkan dan membuat penghinaan kepada Allah yang benar. Karena ini hasil ciptaan manusia. Ini jadi penghinaan kepada Allah yang benar. Makanya Allah bilang jangan ada ilah lain tuh. Kalau Allah tidak suka ada Allah lain. Kita lihat slide berikutnya dalam ayat 30 buku Kisah Para Rasul 17. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi Paulus mau jelaskan kepada orang-orang saat itu di Athena bahwa kamu punya kebodohan atau kekurangan tahun ini, Allah sekarang panggil kamu ini supaya bertobat di ayat 30 ini. Ini seharusnya menjadi sukacita atau harapan kita. Kenapa? Karena Allah tidak memandang lagi kita punya kesalahan, kita punya kebodohan, ketidaktahuan masa lalu kita. Jadi sekarang Allah mau kasih tahu atau Paulus mau kasih tahu di ayat ini bahwa Allah mau kita bertobat, kembali. Yang dari sembah berhala-berhala, kembali lagi kepada sembah Allah yang benar yang adalah pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Nah, kita ini manusia memang bisa memilih ya. Tentunya kita punya hak memilih. Kita yang dulunya tidak tahu atau dalam ayat ini dibilang suatu kebodohan karena tidak tahu toh. Sudah dikasih tahu tapi kita bisa memilih. Memilih tetap di posisi bodoh, tetap posisi tidak tahu atau kita mau berubah, meninggalkan. Oh, sebenarnya saya tahu di sini saya tidak tahu kalau ini jalan salah. Begitu saya tahu, oh saya mau ke jalan yang benar. Itu pilihan dari masing-masing kita tentunya. Jadi di sini kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya kebodohan ini dalam ayat ini diterjemahkan dari kata ignorance. Ya. Ini artinya sama, yaitu tidak mau tahu. Itu maksudnya bodoh itu. Bukan bodoh karena tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ini sering kali. Kalau orang Athena saat itu kemungkinan mereka ada yang kemungkinan mereka sebagian besar tidak tahu. Jadi Paulus katakan toh, kamu kebodohan itu karena kamu tidak tahu, tidak kenal Allah. Tapi sekarang orang apa? Tidak mau tahu. Ini yang jadi masalah. Ini maksudnya kebodohan ini di ayat ini. Coba lihat bagaimana Rasul Petrus gambarkan manusia di akhir zaman ini dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ini yang Rasul Petrus mau katakan tentang kondisi manusia akhir zaman ini yang Paulus tadi bilang mereka tidak mau tahu ini. Ignorant ini sama dengan ignorant sama itu. Mereka sengaja, mereka tidak mau tahu. Artinya apa? Sudah diajar, sudah dengar, sudah dikasih tahu, tapi memutuskan untuk tidak mau tahu. Kasih tinggal, tidak pusing, begitu istilahnya. Malas tahu, ini malas tahu. Ini memang berbeda dengan kalau orang tidak tahu karena memang belum tahu, ini beda. Artinya apa? Mereka yang tidak mau tahu atau malas tahu ini, mereka sengaja untuk bertahan di kondisi yang sudah salah, tetap salah. Ini yang Allah mau supaya kita katakan, kita kabarkan kepada mereka, termasuk kita juga, bertobat dan datang kembali kepada Allah. Itu yang di ayat tadi katakan. Seringkali kalau kita dengar kesaksian tentang perkembangan kelompok ini, maksudnya kelompok yang menyatakan Trinitas itu salah, kan baru beberapa tahun terakhir, kalau mungkin saudara baru dengar, seringkali ada perdebatan yang terjadi. Karena di sisi lain, ada orang yang tetap bertahan pada keyakinannya itu Trinitas. Saya percaya Trinitas. Karena apa? Karena gereja nyatakan ini doktrin. Sedangkan kamu kabarkan Allah itu cuma non-Trinitas. Allah cuma satu dan dia punya anak Yesus. Saya tetap percaya. Seringkali ada perdebatan yang katakan sudah sama-sama setia. Kan sering gitu. Kau tetap bertahan di kau punya anti-Trinitas atau one true God, Allah satu Allah yang benar. Saya tetap di saya Trinitas. Kita sama-sama setia terus nanti lihat sudah. Nanti di surga bertanya. Ini kan seringkali jadi pernyataan-pernyataan bodoh yang dikeluarkan kalau berdebatan tentang Allah ini. Seringkali jadi begitu. Padahal kita tahu
Saudara-saudara, masalah kealahan ini adalah masalah hidup dan mati. Cuma dua saja, kalau bukan hidup, mati. Kalau bukan, tidak ada istilah setengah-setengah. Masuk surga atau tidak masuk surga. Tidak bisa bilang, setengah-setengah nanti di surga bertanya, oh rupanya saya salah, saya pindah ke neraka. Tidak begitu. Gitu ya? Jadi jelas ya, tentang kealahan ini, yaitu tentang masalah kehidupan atau kematian. Hidup kekal berarti masuk surga, kematian kekal berarti di neraka. Itu kan gambarannya begitu. Coba kita lihat ayat selanjutnya di dalam pasal 30 ini. Di sini kita kembali ayat tadi. Perkataan ini Paulus sampaikan kepada orang-orang kafir yang berpendidikan, yaitu ahli-ahli filsuf dan majelis hakim dalam sidang Areopagus. Mereka tadinya tidak tahu dan sekarang Paulus kasih tahu atau beritahu supaya mereka bertobat. Itu yang Paulus ajarkan. Sekarang banyak orang yang punya pendidikan tinggi dan pengetahuan tentang Alkitab, tetapi tidak tahu Allah yang benar. Banyak, masih banyak. Bukan berarti tidak banyak, masih banyak. Dan di sini di ayat ini dikatakan, Allah mau supaya kita bertobat dan Allah akan maafkan kita. Dan ayat ini mengatakan bahwa kita harus bertobat. Tapi bagaimana caranya kita bertobat? Ada yang Allah siapkan atau jalan yang Allah siapkan agar kita bisa kembali. Kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita yang bodoh, yang tidak tahu ini bisa kembali kepada kebenaran atau pengetahuan yang benar, yaitu melalui anaknya. Di sini dikatakan ya, dia bawa kebenaran itu datang kepada kita melalui satu jalan, yaitu kebenarannya adalah Yesus anaknya. Kita bisa lihat ayatnya. Nah, kita lihat ayat selanjutnya dalam pasal 17 ayat 31. Sebab dia telah menetapkan satu hari ketika dia akan menghakimi dunia dengan adil oleh satu orang yang telah dia tentukan. Setelah dia memberikan bukti kepada semua orang dengan membangkitkannya dari kematian. Kenapa kita harus bertobat? Karena ada penghakiman ini, dibilang di ayat ini toh. Dan waktunya sudah dekat. Waktu Rasul Paulus nyatakan kepada orang di Athena saja bertobat karena ada penghakiman. Allah akan menetapkan suatu waktu untuk menghakimi. Apalagi kita saat ini yang sudah di akhir zaman ini. Siapa yang dihakimi? Kemudian siapa yang jadi hakim? Yaitu seorang yang sudah ditentukan ya, di sini bilangnya oleh satu orang yang telah ditentukan. Dalam bahasa Inggris dikatakan orang yang diurapi. Dan orang itu pernah mati dan kemudian dibangkitkan. Nah, ini tentu kita tahu orangnya siapa? Yaitu Yesus. Ini ayat ini nyatakan jelas ya. Nah, dari awal Paulus kabarkan tentang Allah Bapa. Kemudian di ayat 31 ini Paulus katakan bahwa tentang penghakiman, ada satu waktu penghakiman dan ada yang akan menghakimi, yaitu anaknya Allah Bapa itu, yaitu Yesus. Dan Allah Bapa, Paulus mau jelaskan lagi, mau tekankan kepada orang bahwa Allah Bapa adalah sumber dan semuanya itu diserahkan kepada anaknya, yaitu Yesus. Dari awal Paulus berusaha memperkenalkan Allah Bapa kepada orang-orang di Athena yang mereka awalnya tahu sebagai Allah yang tidak dikenal. Itu Paulus mau kenalkan. Supaya orang bisa bertobat, bisa mengenal Bapa, dan kenapa harus bertobat? Karena Allah itu akan menghakimi dunia. Itu Paulus mau jelaskan kepada orang di Athena ini. Nah, apa yang Paulus kabarkan ini sama dengan pekabaran malaikat, khususnya pekabaran malaikat yang pertama ya. Selanjutnya dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara, dalam ayat ini pekabaran malaikat pertama memanggil semua orang untuk takut akan Allah dan muliakan Dia dan sembah Dia, toh? Karena telah tiba saat apa? Penghakimannya. Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sama seperti yang Paulus katakan dalam sidang di Areopagus ini. Kita lihat di dalam ayat 31 tadi ya, pasal 17 Kisah Para Rasul 17 31. Bagaimana Paulus nyatakan tentang penghakiman, demikian juga pekabaran malaikat pertama ini. Pekabaran Paulus di sidang Areopagus berhubungan erat dengan pekabaran malaikat pertama. Oleh karena itu, Allah yang harus kita sembah dan muliakan adalah Allah Bapa. Nah, yang jadi masalah saat ini apa yang
siapa Allah yang disembah oleh mayoritas gereja saat ini? Itu yang jadi persoalannya. Karena mayoritas gereja saat ini menyembah bukan satu-satunya Allah yang benar seperti yang Paulus jelaskan, yang ayat-ayat banyak jelaskan, tetapi mereka menyembah Allah Trinitas, yaitu Allah ciptaan manusia, yaitu filosofi, doktrin Trinitas ini. Baik saudara, jadi Paulus sama sekali tidak mengabarkan tentang Trinitas pada saat di Athena. Tapi Paulus kabarkan tentang Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan mengabarkan tentang anaknya, Yesus Kristus. Nah sekarang apa reaksi dari orang-orang di sidang itu saat mendengar akan pekabaran Paulus ini? Kita baca ayatnya 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi ada dua reaksi penolakan pada saat Paulus kabarkan di sidang Areopagus ini. Yaitu yang pertama apa? Mengejek. Mengejek karena pemahaman mereka beda dengan yang Paulus kabarkan. Toh? Mereka punya ideologi, pemahaman, keyakinan beda. Kalau beda orang kan cenderung mengejek. Terus yang berikut, yang kedua, dikatakan lain kali saja kami mendengar. Kembali ke yang pertama dulu. Ejekan yang dialami oleh Rasul Paulus saat itu, ini juga yang terjadi pada umat-umat Tuhan yang mengabarkan Allah yang benar saat ini. Kita sering diejek. Iya toh? Kan kita kabarkan nih Allah yang benar ini kan punya anak Yesus. Mereka bilang, kalau ajaran Trinitas itu apa? Mereka sama-sama muncul tuh, koequal, koeternal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh muncul sama-sama. Tidak mungkin Bapa mau beranak atau melahirkan Yesus. Tapi kalau kita ajarkan sesuai Alkitab, Yesus itu lahir dari Bapa. Tapi apa yang kita alami? Atau apa yang dialami oleh orang-orang yang mengabarkan tentang Allah mempunyai anak? Dicemooh, diejek. Sama seperti yang Paulus alami diejek. Karena beda. Cara ejeknya bagaimana? Kalau Yesus dilahirkan Bapa, siapa ibunya? Siapa bidannya? Begitu tuh. Siapa, di mana rumah sakitnya? Sampai begitu. Sampai segitunya maksudnya. Ini ejekan yang menghina atau merendahkan Allah. Karena Allah Trinitas tidak bisa begitu. Makanya dong bilang, Allah ini. Jadi seperti mengejek. Ini yang terjadi saat ini. Dan kalau kita lihat di penolakan kedua, yaitu lain kali saja ini, di sini dikatakan mereka seperti terkesan atau tertarik. Ini juga yang dialami oleh pekabaran di akhir zaman. Seperti tertarik, sepertinya, betul. Yang kamu kabarkan sudah betul, sudah kebenaran. Tapi saya masih di sini dulu. Karena saya masih ada jabatan, pemimpin sekolah sahabat mungkin, atau bendahara, atau mungkin dekat pendeta ini kebetulan saya puipar atau saya punya family satu kampung, jadi saya terenak kalau keluar. Ini seringkali seperti begini, tolak secara halus, menolak secara halus ini. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga sama yang dialami oleh seperti kita. Bahkan ada yang lebih parahnya, itu betul itu, saya minta materinya, kan sering gitu. Saudara tamunan sering bagi-bagi, bukan tidak bisa bagi, memang harusnya dibagi. Tapi waktu mereka bagi tidak ada respon lagi. Karena apa? Karena memang mereka menolak, tapi tolak secara halus. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus saat sidang di Areopagus itu? Ayat 33 katakan, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Paulus tahu bahwa sikap ini ada yang mengejek, ada yang menolak dengan sopan, tapi apa? Mereka itu tidak tertarik, tidak mau dengar, tidak mau mengikuti Paulus punya ajaran. Itu yang membuat Paulus tinggalkan mereka. Tapi saudara-saudara, di dalam kesaksian Rasul Paulus atau waktu dia khotbahkan di sidang Areopagus ini, selain dua penolakan ini, reaksi penolakan ini, ada satu reaksi lagi yang bagus, ya, di ayat 34, ayat yang terakhir, yaitu dikatakan demikian. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi Paulus puji Tuhan akan apa? Ada orang yang mau menerima. Apakah banyak? Tidak, sedikit. Hanya beberapa orang saja, sedikit. Tetapi dalam arti kata, walaupun cuma satu orang yang bertobat, dikatakan apa? Surga bersuka cita. Paulus tahu akan hal ini. Dan tiga tanggapan atau tiga respon yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang pertama ejekan, terus penolakan sopan, penolakan halus, dan penerimaan pertobatan. Ini yang terjadi saat sidang di Areopagus ini.
Nah, dikatakan Dionysius, Damaris, dan beberapa orang lain, mereka akhirnya menjadi suatu kelompok, walaupun cuma kecil. Jadi mereka buat kelompok yang setia berbakti bukan di tempat ibadah besar, tapi di rumah-rumah, pindah-pindah ke tempat-tempat kecil. Dan bahkan seringkali tentang pertobatan yang sedikit ini, seringkali juga ada ejekan-ejekan atau perkataan dari saudara-saudara kita yang katakan bahwa kalau memang yang kamu kabarkan adalah kebenaran, tentunya banyak yang bertobat. Iya toh? Kan biasa begitu. Walaupun kita tahu bahwa pertobatan itu atau jumlah mayoritas itu belum tentu benar. Itu kan kita tahu. Tapi seringkali itu yang keluar. Kalau memang kamu betul yang kamu kabarkan kebenaran, pasti banyak yang bertobat. Tidak, saudara-saudara. Contoh cuma sedikit saja. Di mana-mana begitu ya. Kebenaran bukan karena jumlah, tapi karena firman Allah. Tidak ada yang berubah. Allah yang benar tetap sama, anaknya tetap sama, musuh kita juga tetap sama, yaitu setan. Jadi jangan heran kalau pengalaman Rasul Paulus di sidang Areopagus ini bisa terjadi pada kita, sebab kita telah diberitahu terlebih dahulu oleh pelajaran akan Alkitab. Sekarang tantangannya, apakah kita mau bertobat atau tidak? Ingat, penghakiman seperti yang Paulus jelaskan di sidang itu sama dengan pekabaran malaikat pertama, waktunya akan segera selesai. Dan kita akan dihakimi, kita akan diperiksa. Kita ingat perumpamaan tentang mutiara yang mahal dan seorang yang mendapati harta karun di sebuah ladang itu. Dia tinggalkan semua, dia jual dia punya harta untuk membeli akan ladang yang penuh harta karun atau mutiara yang berharga itu. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita merasa bahwa kebenaran itu seperti harta yang terpendam atau mutiara yang bernilai mahal itu? Kalau memang kita merasa kebenaran ini adalah mutiara yang hilang, karena ini merupakan keselamatan toh, hidup dan mati, tentunya kita akan tinggalkan semua. Mungkin kita sekarang sudah ada di kelompok ini dan kita merasa benar, tapi pikiran kita, angan-angan hati kita, bahkan perbuatan kita seringkali masih sama dengan waktu kita sembah Trinitas dulu. Ini juga percuma juga. Kita harus dikatakan kita harus tinggalkan semua karena pengadilan Allah akan dijalankan. Kita sekarang sedang masa pemeriksaan ya. Mulai dari rumah Allah. Baru sampai semuanya. Setelah selesai baru Yesus datang dan waktunya sudah tinggal lagi. Kiranya pekabaran waktu awal tahun. Segera toh. Tentukan segera. Kalau memang mau balik, segera balik. Jangan tunda. Jangan bilang sabar dulu. Saya anak masih sekolah jadi sabar saya di sini misalnya contoh atau lain-lain. Tapi segera seperti kerinduan orang yang memperoleh harta atau mutiara yang berharga ini, dia jual semua, dia tinggalkan semua untuk memperoleh akan mutiara itu. Kiranya itu menjadi keinginan kita juga akan kebenaran ini. Kita tinggalkan semuanya karena kebenaran ini memerdekakan kita. Baik, pelajaran kita saat ini sudah selesai. Mari saya undang saudara-saudara kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pekabaran pada hari Sabat ini. Kiranya ini boleh menguatkan kami Tuhan. Seperti halnya Rasul Paulus saat di sidang Areopagus, dia menjelaskan tentang Allah yang benar. Dia memberitahu dan mengajak orang-orang yang tidak mengenal Engkau Bapa, agar jadi mengikut Engkau dan menyembah Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Kiranya ini menjadi bagian kami Tuhan, kami yang sudah mengenal akan kebenaran dan umat-umat Tuhan yang mungkin belum mengenal Engkau sepenuhnya. Boleh mengambil satu keputusan untuk menyembah Engkau, mengikut Engkau kemanapun Engkau berada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, pimpin kami di sisa hari Sabat ini Tuhan. Ampun dosa kami yang banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.